anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada yang mau menjadi dirjen? Ya, Rara silahkan. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3, Indonesia. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bagus, kalau semuanya baik. Ibu akan absen dulu ya. Aldo hadir. Andin, Cahya, Elsa, Raka, Sandi. Sandi mana Sandi? Sandi tidak hadir. Kenapa? Oh, sakit. Anak-anak, selalu jaga kesehatan ya, supaya kita terhindar dari penyakit. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan. Ada yang masih ingat sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Angkat tangan. Iya, Raka? Benar sekali, beri tepuk tangan buat Raka. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang perubahan kalor terhadap suhu dan wujud suatu benda. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Silakan angkat tangannya. Iya, Cahya. Benar sekali, hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Kemudian yang kedua yaitu membuat karya tentang skema siklus air dari berbagai sumber. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat air di sekitar kita? Ya, air hujan, apalagi? Ya, benar, air minum. Ada yang tahu apa saja sih fungsi air dalam kehidupan kita sehari-hari? Angkat tangan. Ya, Aldo. Benar, mandi. Ada yang tahu lagi? Ya, Cahya. Ya, mencuci. Nah, air sangatlah berguna bagi kehidupan sehari-hari. Biasanya kita gunakan untuk mandi, mencuci, masak. Nah, pertanyaan dari Ibu, jika kita menggunakan air setiap hari, mengapa air di bumi tidak pernah habis? Ada yang tahu? Nah, air di bumi tidak pernah habis karena air mengalami siklus. Siklus tersebut disebut dengan siklus air. Ada yang tahu apakah itu siklus air? Ya, Raka, silahkan. Bagus, beri tepuk tangan buat Raka. Jadi, siklus air adalah sirkulasi air dari atmosfer ke bumi, kembali lagi ke atmosfer secara terus-menerus. Nah, siklus air terdiri dari 4 tahap. Ada yang tahu tahapnya apa saja? Iya, Elsa? Benar sekali, beri tepuk tangan buat Elsa. Jadi, tahapan siklus air ada 4. Yang pertama, evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, dan yang keempat presipitasi. Yang pertama yaitu tadi apa? Evaporasi. Nah, evaporasi merupakan proses penguapan air laut oleh sinar matahari. Nah, jadi kalau evaporasi itu air laut yang terkena panas matahari akan menguap. Nah, penguapan itu disebut dengan evaporasi. Kemudian yang kedua yaitu transpirasi. Transpirasi yaitu penguapan air pada tumbuh-tumbuhan oleh sinar matahari. Tadi kan kalau evaporasi penguapan air laut oleh matahari. Nah, kalau transpirasi itu penguapan air pada tumbuh-tumbuhan akibat sinar matahari. Jadi tahu ya bedanya evaporasi dan transpirasi? Bagus. Kemudian yang ketiga yaitu kondensasi. Kondensasi yaitu penguapan air menjadi awan. Nah, tadi kan air laut menguap, terus air-air pada tumbuhan itu menguap. Nah, uap-uap itu berkumpul di atmosfer membentuk awan. Kemudian yang keempat tadi apa? Ada yang masih ingat? Ya, benar, presipitasi. Nah, presipitasi adalah penguapan yang secara terus-menerus akan membentuk awan hitam kemudian menimbulkan hujan. Nah, jadi kalau misalnya penguapan
air laut secara terus-menerus dan juga penguapan air pada pohon secara terus-menerus, maka awannya kan akan penuh. Nah, awan yang penuh itu akan menjadi gelap, kemudian akan turun hujan. Proses siklus air itu diawali dengan proses penguapan. Penguapan air laut oleh sinar matahari itu dinamakan proses apa? Ya, evaporasi. Kemudian, penguapan air pada tumbuh-tumbuhan oleh sinar matahari itu disebut dengan apa? Ya, transpirasi. Nah, hasil penguapan-penguapan tadi membentuk awan. Nah, ini dinamakan tahap apa tadi? Ya, evaporasi. Bagus. Nah, penguapan secara terus-menerus membuat awan menjadi hitam, kemudian turun hujan. Tahap ini disebut dengan ya, presipitasi. Ada yang perlu ditanyakan? Bagus kalau semua sudah jelas. Masih semangat? Baik, tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah tugas kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 sampai dengan 3 siswa. Nah, tugasnya yaitu menggambar siklus air dalam buku gambar. Nah, sumbernya kalian bisa mencari di perpustakaan. Ada yang perlu ditanyakan? Baik, jika semua jelas, mari kita pergi ke perpustakaan. Semua kelompok sudah selesai? Bagus. Nah, sekarang Ibu akan meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan teman-teman. Ada yang mau maju duluan? Baik, Ibu tunjuk ya. Yang presentasi pertama adalah kelompok 3. Kelompok 3 silahkan maju. Semua kelompok telah mempresentasikan hasilnya. Hasil kalian semua bagus. Tepuk jempol. Aku jempol. Kamu jempol, semua jempol, jempol-jempol. Dari semua hasil pekerjaan yang telah kalian buat, Ibu akan memilih 1 karya terbaik. Karya terbaik itu jatuh kepada kelompok 2. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Coba Ibu lihat tadi mana hasilnya kelompok 2. Nah, bagus sekali ya, ini karya kelompok 2. Tahap-tahap siklus airnya runtut. Dimulai dari proses penguapan air laut oleh matahari disebut dengan evaporasi. Kemudian penguapan tumbuh-tumbuhan oleh matahari disebut dengan transpirasi. Kemudian penguapan tersebut membentuk awan yang disebut dengan kondensasi. Kemudian awan yang berkumpul menjadi hitam dan turun hujan yang disebut dengan presipitasi. Begitu pula seterusnya, siklus airnya sangat tergambar jelas ya di sini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagus jika pembelajaran hari ini menyenangkan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Aldo silahkan. Bagus, beri tepuk tangan buat Aldo. Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang siklus air. Siklus air adalah sirkulasi air secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi, kemudian kembali lagi ke atmosfer. Siklus air terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat presipitasi. Dampak siklus air yaitu menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan juga mempengaruhi kelembapan serta suhu. Karena uap air hasil evaporasi di atmosfer dapat mengurangi suhu bumi sehingga suhu bumi tidak terlalu panas. Bagaimana untuk materi hari ini, ada yang perlu ditanyakan? Bagus jika semua sudah jelas. Pada pertemuan besok, kita akan mempelajari tentang penggolongan materi berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Silahkan dipelajari di rumah ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan dulu ya. Ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.